balik nyari dia lagi. Hei, kemana? Ke situ tuh. Di kota Madinah. Madinah. Hah? Ada? Siapa ini saya punya? Oh, di sini ya. Tahu di sana. Ada ya? Ya? Bas tunggu utara tadi, Bas. Arahnya Kak Yamin. Ke polisi ya? Itulah kan tarannya anu. Tarannya anu. Tarannya Baskal. Di sini kan tadi. Sayang. Tonton tadi. Ada apa dan itu kering dengan anu kakak taruh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada program pagi hari ini kita akan situtur atau ziarah di area kota Al-Madinatul Munawwarah. Yang pertama, kita akan mengunjungi Masjid Quba untuk melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Setelah mengunjungi Masjid Quba, kita akan bergerak lagi ke kebun kurma. Setelah singgah ke kebun kurma, yaitu melintasi Masjid Kiblatan. Setelah melintasi Masjid Kiblatan, yaitu Masjid Sab'atul Masajid atau Perang Khandaq,
Jadi yang terakhir yaitu akan mengunjungi Jabal Uhud. Ya, kita akan ziarah ke pemakaman syuhada Uhud dan juga ziarah ke pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Baik Bapak Ibu, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah yang kami hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita melaksanakan doa safar atau doa perjalanan sebagaimana perjalanan kita ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk melaksanakan doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa marsaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa anna bu'da. Allahumma anta sahibu bisabari wal khalidatu bil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i sabari wa ta'abatil mandari wa su'il munqalabi bil mali wal ahli wal waladi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allah dan Rasulullah yang menghormati, ini di depan kiri kita ini adalah masjid ibadah, ya, adalah masjid ibadah. Di sebelah kiri kita ini masjid ibadah, ya. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin datang dari Aliyah terus menuju melewati masjid Aliyah disebut masjid ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di masjid ibadah untuk melaksanakan sholat di masjid ibadah dan juga Rasulullah melaksanakan doa. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan doa di masjid ibadah bukan hanya keluarganya, ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan doa di masjid ibadah untuk karena umatnya, termasuk kita ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan doa di masjid ibadah ada 3 hal. Tapi yang satu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan doa ini di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Bilal, ya. Di sebelah kiri adalah Masjid Bilal. Nanti kalau sudah menjelaskan masjid ibadah, diteruskan dengan cerita Masjid Bilal. Yang pertama kami akan menceritakan tentang masjid ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatku tidak dibinasakan dengan penyakit, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya umat Islam tidak ditenggelamkan dari api neraka. Terus yang kedua, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang terakhir itu yang tidak diterima oleh Allah, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya umat Islam tidak bercerai. Itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya fitnah itu berlaku sampai di dunia sampai di akhirat nanti, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang kami hormati. Jadi
barusan bus kita ini akan melintasi Masjid Bilal. Jadi sekarang ini saya akan menceritakan tentang Masjid Bilal. Sebagaimana Masjid Bilal ini, Masjid Bilal bin Rabah, ya, Masjid Bilal bin Rabah. Masjid Bilal itu seorang budak, ya, itu orang yang budak, ya. Masjid Bilal, sahabat Bilal itu orang asal budak, yaitu orangnya yang sangat hitam. Akan tetapi sahabat Bilal yang memeluk agama Islam dan juga untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bilal itu ketika diketahui oleh majikannya, yaitu memeluk Islam, itu disiksa dengan majikannya, dicaci maki, disuruh kembalikan ke agamanya. Akan tetapi Bapak Ibu, sahabat Bilal tetap memeluk agama Islam karena saking cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Bilal tidak mau, walaupun disiksa, ditampar batu oleh majikannya, tetap sahabat Bilal itu tambah kuat iman, tetap cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Bilal walaupun orangnya hitam punya kelebihan, mempunyai suara yang sangat merdu. Ya, sahabat Bilal orang Islam pertama yang jadi muadzin tukang adzannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu sahabat Bilal, Bapak Ibu, tidak mau lagi menjadi muadzin. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak mau lagi menjadi muadzin karena saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dunia sahabat Bilal berkata, saya tidak mau lagi untuk muadzin karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kata sahabat Bilal. Itu tidak semangat menjadi tukang muadzin karena tidak ada Rasulullah. Jadi saya mengupas untuk mana bus 3, ya maaf, bus 3. Ada nomor 3 di depan yang pakai nomor sepedol, ya, bus 3. Tidak tahu kalau sudah dalam keadaan suci, sekarang ini langsung melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, ya. Nah, Masjid Kuba ini pahalanya sangat luar biasa, ya. Masjid Kuba itu Bapak Ibu merupakan masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi, terlebih dahulu yaitu membangun Masjid Kuba. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah, yaitu menuju ke kota Al-Madinatul Munawwarah, kemudian sahabat Amar radhiyallahu an menyusul kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usulan sahabat Amar itu kepada Rasulullah tidak ada lain, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disuruh membangun masjid, ya, membangun masjid. Karena usulan sahabat Amar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpenyuruh kepada Rasulullah untuk membangun masjid, karena setiap harinya supaya umat Islam atau yang ada di seluruh di kota Al-Madinatul Munawwarah supaya setiap harinya melaksanakan sholat di masjid juga. Masjid juga ini berasal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu berasal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya setiap harinya supaya umat Islam untuk melaksanakan sholat di masjid juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa
من أول يوم أحب أن تكون فيه الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepada orang dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat di masjid juga. Ya, untuk melaksanakan sholat di masjid juga ini di depan kita ini adalah masjid juga. Ya, di depan adalah masjid juga. Ya, umroh. Ya, jadi nanti mencari posisi tempat berdiri jadi harus diingati sebelum kita turun. Baik, kita akan berhenti di sini. Mari kita turun satu persatu dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tanyakan lagi juga. Tunggu barengan. Tunggu barengan. Jangan dong hitam. Sini. Itu udah hitam situ sana. Iya. Ini ada hitam nah. Di mana situ ya? Kembang lah. Udah ngapain ya? Bisa kayaknya, Pino? Hah? Bisa, saya. Tidak bau wudhu. Mana jalan masuk ini?
Masuk dah. Apa? Masuk dah. Masuk. Kalau ini masuk. Masuk, Bang. Ada. Ayo. Ada. Ada ya. Sip. Ya. Wow. Yo. Ayo lebih parah dah sana di sini. Pakai itu dah. Lain sebabnya nih. Cuma ada rumah kayaknya. Ini tunggu jadi itu lah, leader kamu. Jangan sampai bisa ya. Bapak punya uduk dah. Punya uduk. Ya, terus. Baik, Bapak. Ya, bawa ke dalam sendalnya. Sendalnya bawa ke dalam. Sendalnya tolong bawa ke dalam. Baca doa masuk masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu semua sudah melaksanakan sholat sunnah di Masjid Kuba
dan semoga yang melaksanakan sholat di Masjid Quba itu yang melaksanakan doa di Masjid Quba, semoga semuanya apa yang Bapak Ibu lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Baik Bapak Ibu, dari Masjid Quba yaitu akan menuju ke kebun kurma ya. Di sana ada macam-macam kurma, ada kurma ajwa, ada kurma sukari atau kurma yang lain. Jadi kalau Bapak mencicipi satu nama kurma yaitu jangan lebih dari 3 biji. Ya. Haram, haram. Kekenyangan itu diharamkan. Misalkan kalau mau mencicipi kurma sukari melebihi dari 3 biji itu dikatakan haram ya. Pokok batasnya 3 biji kalau mau mencicipi. Tapi kurma itu yang paling yang disebut yang paling abdol atau yang paling utama yaitu kurma ajwa, disebut kurma Nabi. Ajuan. Ya, kurma Nabi. Jadi yang kurma sukari itu ada manfaatnya juga, menambahkan stamina. Yang namanya kurma sukari menambahkan stamina untuk bapak-bapak ya. Jadi harinya memakan 7 biji. Itu tidak dikenakan racun dan sihir. Nah itu keistimewaannya memakan kurma ajwa atau kurma Nabi. Jadi Bapak Ibu yang minat yang mau beli kurma ajwa itu daftar ke adik saya itu ya. 60 rial, kalau kurma sukari 50. Yang tahan anu tadi. Diusahakan insya Allah saya akan. Kamarnya harus dicatat tuh. Kamar, nomor kamarnya. Ini, setoples aku deh. Kilo. Jadi nanti ya selanjutnya nanti karena sebentar lagi kita akan sampai. Jadi ke dalam ingin lihat dulu, walaupun nggak boleh nggak apa-apa, nggak masuk ya. Yang disebut kurma Nabi yaitu kurma ajwa. Yang kurma sukari yang 50, ajwa yang 60. 260-an. Iya. Nanti dicatat dulu ya. Ditulis namanya aja. Jadi saya kasih tahu berapa.
Sekarang awalnya harganya 60, tapi jika didiskon jadi 50 rial. Jadi 50 rial normal ajwa. Silakan berbelanja semuanya. Berapa? Lagi bela? Lagi bela? Ya, di belakang Pak Haji. Ya, silakan berbelanja semuanya, terutama adalah jamaah ABT, pedagang ABT, pedagang semuanya dan jamaah dari Malaysia Holiday. Silakan berbelanja semuanya. Berbelanja silakan kurma ajwa terutama ya. Kurma ajwa, ada juga kacang ketua, ada juga kacang, kurma ketuari. Sini. Cari merimbun deh. Laksanakan sholat bersama sahabatnya, yaitu waktu sholat duhur. Ya, waktu sholat duhur. Masjid Kiblatan ini terkenal dengan nama Bani Salamah. Ya, karena Masjid Kiblatan ini di atas bekas rumah Bani Salamah. Awal mula rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat duhur yang bersama sahabat-sahabatnya. Jadi yang melaksanakan sholat duhur itu sampai 2 rakaat. Rasulullah itu hadapnya ke Baitul
Maqdis atau Masjidil Aqsa Yerusalem, Palestina. Ya, ketika sampai 2 rakaat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang merupakan ayat di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la masjidun Bismillahirrahmanirrahim, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ayat itu, langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan 2 rakaatnya untuk menghadap ke Masjidil Haram Mekah. Dan disitulah yang dinamakan Masjid Qiblatain. Jadi selanjutnya yaitu yang diminati yang pertama Masjid Sab'atul Masajid, yaitu dalam 7 masjid. Dalam 7 masjid itu yang mempunyai 7 para sahabat yang membangun Masjid Sab'atul Masajid. Yang pertama masjidnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang membangun. Yang kedua Umar bin Khattab, terus Utsman, Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sahabat Salman Al-Farisi. Yang keenam Sa'ad bin Mu'adz, yang terakhir adalah Fatah, ya sahabat Fatah. Itu yang dinamakan Masjid Sab'atul Masajid, Masjid 7 atau berapatan. Jadi ibu tamu Allah, tamu Rasulullah yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah meditasi 2 tempat, ya, Masjid Sab'atul Masajid atau Masjid Qiblatain. Jadi sekarang ini kita bergerak lagi yang terakhir, kita akan mengunjungi Jabal Uhud yang untuk melaksanakan ziarah kedatangannya Rasulullah Muhammad. Jadi keterangan itu diawali dengan 6 orang. Jadi 6 orang itu 3 dibagi 2, ya, dibagi 3. 3 dari kaum muslimin, yang 3 antara kaum kafir Quraisy. Ketiga yang dipimpin oleh kaum muslimin dan dipimpin oleh pamannya Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Terus yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang ketiga diwakili oleh Ubaidah. Sedangkan kaum kafir Quraisy itu yang dipimpin oleh Sayyidah, terus Huddah. Yang ketiga adalah Syahid. Ya, alhamdulillah dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah yang melaksanakan, yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam peperangan diawali dengan 3 orang, itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, oleh kaum muslimin. Terus kaum muslimin itu mengalahkan 3 orang mundur ke belakang yang mencari posisi. Ketika orang kaum muslimin mundur, terus kaum kafir Quraisy itu langsung menyerang. Nah, dalam peperangan itu pertempuran yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu yang menyerang kepada kaum muslimin. Jadi sebelum kaum muslimin meletakkan panah, kaum muslimin itu sepakat mengadakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus melakukan lafaz Allahu Akbar. Terus panah itu ditarik untuk menyentuh kepada kaum kafir Quraisy. Akan tetapi Ibu, dalam peperangan Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin sehingga kabur kaum kafir Quraisy itu. Nah, jadi dalam peperangan Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu kaum kafir Quraisy tidak putus asa untuk mengadakan serangan balasan kepada kaum muslimin, yaitu perang Uhud, ya, atau peperangan Uhud. Nah, ini di depan kita ini adalah Jabal Uhud. Ya, di depan itu semua adalah Jabal Uhud. Jadi sebentar lagi bis kita akan belok. Di Jabal Uhud itu dalam arti Jabal 1, tunggal. Ya, tunggal.
kita bersambungan dengan gunung yang lain, menyendiri ya. Jabal Uhud warnanya agak merah-merahan. Gunung Uhud itu disebut yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Jabal Uhud, yaitu tembus ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Jabal Uhud bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Jabal Uhud itu Bapak Ibu bergetar, ya, bergetar. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Jabal Uhud, tuhibbu wa yuhibbuna, wahai Jabal Uhud, aku cinta kepadamu, dan juga para sahabatnya, sahabat itu akan cinta kepadamu. Tapi kenapa kamu Jabal Uhud, sedangkan saya berdiri dengan sahabatnya kok bergetar? Itu karena Jabal Uhud itu, karena Rasulullah bersama sahabatnya yang berdiri di Jabal Uhud itu saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, sehingga Jabal Uhud itu Bapak Ibu bergetar, ya, sehingga bergetar. Nah, ini di depan kita ada bukit kecil, itu tempat pasukan pemanah, ya, yang namanya Jabal Rumat. Yang ini di depan ada bukit kecil, banyak orang yang mendaki, itu adalah Jabal Rumat namanya, tempat pasukan pemanah. Ya, jadi dalam peperangan Uhud di situ tempat pasukan pemanah. Jadi saya lepas dulu, nanti selanjutnya insya Allah kita diceritakan tentang peperangan Jabal Uhud, karena kita ini akan sampai ke Jabal Uhud. Insya kita akan berhenti di sini. Dan juga mari kita Bapak Ibu untuk melaksanakan ziarah dulu ke pemakaman Sayyidina Hamzah atau ke pemakaman Syuhada Uhud, orang yang mati Syuhada Uhud. Ziarah dulu, setelah ziarah kita langsung menuju ke dalam bus. Nah, ziarah bersama-sama nanti. Setelah melaksanakan ziarah nanti langsung kembali ke bus. Jadi jangan naik ke Jabal Rumat ya, tapi takut lama ya, sholat dulu. Putar-putar Bemin. Baru aja dia nih. Putar-putar. Jabal apa yang parah tadi? Hah? Jabal apa yang parah? Umat kan? Parah tadi Jabal apa?
sapo. Karena makin nyasar ke sapo nah. فقال في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا فذكرت امرأة فيها अबू सुफियान की बेटी हजरत हमजा का कलीजा था क्या चाहती थी हजरत हफ्सी इस्लाम लाने से पहले बहुत बड़े पीर हुए थे और हमजा मुझका हमारे पास का बड़ा पीर وعن عائشة رضي الله عنها Dia baru